Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putuja Sasmita Dewi, nomor absen 20 dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi trigonometri, yaitu tentang grafik fungsi trigonometri. Ini adalah peta konsep dari materi yang akan saya jelaskan. Pada materi grafik fungsi trigonometri, saya akan menjelaskan materi daerah asal, daerah hasil fungsi trigonometri. Yang kedua, grafik fungsi trigonometri. Yang ketiga, grafik fungsi trigonometri sederhana. Dan yang keempat, latihan soal. Materi yang pertama, daerah asal dan daerah hasil fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri fx sama dengan sin x untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x dan kurang dari sama dengan 360 derajat mempunyai daerah asal atau kodomain, yaitu x sedemikian kurang dari sama dengan 0 derajat x dan kurang dari sama dengan 360 derajat, di mana x merupakan elemen bilangan real. Oleh karena berapapun nilai x yang disubstitusikan akan menghasilkan min 1 kurang lebih sama dengan fx dan kurang lebih sama dengan 1. Daerah hasil fungsi fx sama dengan sin x tersebut adalah fx sedemikian min 1 kurang lebih sama dengan fx kurang lebih sama dengan 1, di mana fx merupakan elemen bilangan real. Pada umumnya, jika fungsi trigonometri tidak disebutkan domainnya, domain yang dimaksud adalah nilai-nilai x yang membuat fungsi trigonometri terdefinisi. Sebagai contoh, fungsi gx sama dengan tan x. Walaupun fungsi gx sama dengan tan x tidak menyebutkan domain, domain yang dimaksud untuk fungsi gx adalah x sedemikian x tidak sama dengan 90 derajat, di mana x elemen bilangan real. Dan daerah hasil fungsi gx sama dengan tan x adalah fx sedemikian min tak terhingga sama kurang lebih sama dengan fx kurang lebih sama dengan tak terhingga, di mana fx merupakan elemen bilangan real. Materi yang kedua, grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi sinus yaitu y sama dengan a sin bx, di mana x elemen dari 0 derajat sampai 360 derajat. Grafik fungsi sinus yaitu y sama dengan a sin bx, di mana x merupakan elemen dari 0 derajat, 360 derajat memiliki bentuk gelombang bergerak yang teratur seiring bergeraknya x. Perhatikan gambar berikut. Bentuk gelombangnya bergerak seiring bergeraknya x. Berdasarkan grafik di atas diperoleh sifat-sifat berikut. Yang pertama, atau yang A, simpangan maksimum gelombang atau yang biasa disebut amplitude adalah 1. Simpangan gelombang adalah jarak dari fungsi x ke puncak gelombang. Yang B, gelombang memiliki periode 1 putaran penuh. Dan yang C, grafik y sama dengan sin x memiliki nilai y max sama dengan 1 dan y min sama dengan min 1. Yang D, titik maksimum gelombang adalah 90 derajat, 1 dan titik minimumnya adalah 27 derajat, min 1. Jika persamaan fungsi trigonometrinya diubah menjadi y sama dengan a sin x dengan a sama dengan 2, diperoleh grafik berikut. Ini contoh grafiknya.
Perubahan nilai A mengakibatkan perubahan amplitude gelombang. Nah, jika persamaan fungsinya diubah menjadi Y sama dengan sin Bx dengan B sama dengan 2, grafiknya akan menjadi seperti berikut. Artinya, perubahan nilai B mempengaruhi jumlah gelombang yang terbentuk. Pada grafik fungsi Y sama dengan Y sama dengan sin 2X terbentuk dua buah gelombang. Grafik fungsi kosinus, yaitu Y sama dengan cos 2X. X merupakan elemen dari 0 derajat, 360 derajat. Pada dasarnya, grafik fungsi kosinus sama dengan grafik fungsi sinus. Hal yang membedakan adalah grafik fungsi sinus dimulai dari Y sama dengan 0, sedangkan grafik fungsi kosinus dimulai dari Y sama dengan 1. Perhatikan grafik berikut. Jika persamaan fungsinya diubah menjadi Y sama dengan cos 2X, grafiknya menjadi seperti berikut. Sudah dijelaskan tadi, grafik kosinus dimulai dari Y sama dengan 1. Dan ini contoh grafiknya. Grafik di atas menunjukkan adanya dua buah gelombang yang bergerak dari Y sama dengan 1. Dan yang ketiga, grafik fungsi tangen, yaitu Y sama dengan tan X. X merupakan elemen dari 0 derajat, 360 derajat. Adapun ketentuan yang berlaku pada fungsi tangen adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat lebih dari sama dengan 90 derajat dan X lebih dari sama dengan 270 derajat atau dari kanan, nilai Y sama dengan tan X menuju tak terhingga. Yang kedua, saat X lebih dari sama dengan 90 derajat dan X lebih dari 270 derajat atau dari kiri, nilai Y sama dengan tan X menuju negatif tak terhingga. Berikut ini contoh grafiknya. Jika fungsi tangen diubah menjadi Y sama dengan tan 2X, X merupakan elemen dari 0 derajat, 360 derajat. Grafiknya menjadi seperti berikut. Dan ini contoh grafiknya. Nah, materi yang ketiga, grafik fungsi trigonometri sederhana. Fungsi trigonometri sederhana meliputi fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Masing-masing fungsi tersebut dijelaskan dalam bentuk grafik baku fungsi trigonometri seperti berikut. Yang pertama, grafik fungsi sinus, yaitu Y sama dengan sin X. Nilai dari sinus adalah min 1, kurang dari sama dengan sin X, kurang dari sama dengan 1. Dan ini merupakan contoh tabel dan juga grafiknya. Yang kedua, grafik fungsi kosinus, yaitu Y sama dengan cos X. Nilai dari kosinus adalah min 1, kurang dari sama dengan cos X, kurang dari sama dengan 1. Ini adalah contoh grafiknya. Contoh grafik sederhananya. Yang ketiga, grafik fungsi tangen.
yaitu Y sama dengan tan X. Grafik tangit ini tidak mempunyai nilai minimum. Seperti contoh pada grafik di bawah ini. Selain itu, terdapat grafik tidak baku pada fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Bentuk fungsinya adalah yang pertama, atau yang A, fungsi fx sama dengan A sin k dikali x kurang lebih b kurang lebih c sama dengan 2pi per k. Amplitudenya mutlak A. Yang B, fungsi fx sama dengan A cos k dikali x kurang lebih b kurang lebih c sama dengan 2pi per k dengan amplitude mutlak A. Dan yang C, fungsi fx sama dengan A tan k dikali x kurang lebih b dan kurang lebih c sama dengan pi per k dengan nilai pi yaitu 180 derajat. Fungsi trigonometri memiliki nilai minimum dan nilai maksimum. Cara menentukannya dapat menggunakan metode grafik dan melalui rumus. Metode grafik dengan cara menggambarkan grafiknya, titik puncak pada bukit adalah nilai maksimum, sedangkan titik terendah pada lembah adalah nilai minimum. Selain dengan grafik, nilai maksimum dan minimum dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, misalkan fungsi fx sama dengan A sin gx plus c dan fx sama dengan A cos gx plus c, maka nilai maksimumnya adalah mutlak A plus C, dan nilai minimumnya adalah min mutlak A plus C. Nilai maksimum dan nilai minimum dapat digunakan untuk menentukan amplitudenya, yaitu, dan ini rumus amplitudenya adalah 1/2 dikali nilai maksimum min nilai minimum. Segitu saja penjelasan materi dari saya. Ini saya lampirkan dua latihan soal. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi trigonometri di bawah ini. Yang A, fungsi fx sama dengan 2 sin 2x plus 5. Dan yang B, fungsi fx sama dengan min 3 cos 3 dikali x plus 90 derajat min 8. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata yang kurang berkenan. Semoga membantu. Terima kasih.